Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ardiansyah dengan nomor induk mahasiswa 20104-11246. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen kelas G. Saya di sini akan menjelaskan dengan tema agama sumber konflik. Jadi hakikat agama itu menurut arti Peter Locke-nya berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu A dan yang kedua yaitu agama. Agama itu bahasa Sanskertanya artinya merusak. A itu tidak, agama itu merusak. Intinya agama itu agar tidak merusak. Agar tidak rusak secara istilah, agama adalah baik itu diturunkan atau dibuat, harusnya semua agama diturunkan. Maksudnya bahwa Tuhan Sang Pencipta Allah akan ada wahyu atau utusan, yaitu Rasul, dan pesan-pesan itu adalah pesan agama. Agama itu strukturnya, organisasinya, bentuk formalnya, di dalamnya seperangkat alat diikuti dan dilaksanakan, maka jadilah tidak akan rusak. Jadi agama kalau ditanya sebenarnya apa, maka jawabnya seperangkat aturan yang diperuntukkan kedamaian. Mengapa manusia harus beragama? Jadi secara teoritis ada dua ya. Yang pertama yaitu orang beragama karena takut. Nah, kenapa takut? Jadi manusia itu merenung karena takut. Yang mendekatkan diri pada yang mengendalikan atau zat yang memiliki. Jadi ia beragama karena takut. Dan yang kedua, orang beragama karena memuji. Begitu indahnya alam ini, maka ia mencintai. Dia beragama karena membangun cinta. Cinta dengan baik, cinta dengan holik, maka dia tidak merasa berat sama sekali. Karena dia kagum dan mencintai. Beragama jika sudah cinta, maka tidak ada yang berat. Apakah agama mengajarkan konflik atau kekerasan? Sebenarnya tidak ada satu agama pun yang mengajarkan konflik. Kalau ada konflik, berarti watak manusia yang saling konflik. Contohnya saat berkumpul dengan teman, salah satunya membicarakan teman yang lainnya. Jadi bergaul negatif jika diteruskan akan menjadi konflik. Tidak hanya itu, dulu saat Allah menciptakan manusia, malaikat sempat konflik dengan Allah. Malaikat menolak keinginan Allah tersebut karena ada dua potensi, yaitu karena tinggal potensi mana manusia kalau positif tidak konflik. Dia pasti akan menebar kasih sayang, kelembutan meskipun berbeda agama. Sebaliknya, jika negatif maka akan berpotensi konflik. Bagaimana konflik yang mengatasnamakan agama? Jika ada konflik yang mengatasnamakan agama, berarti dia mengkambing hitamkan agama. Jadi di sini agama sudah dibaca. Bagaimana pendapat mengenai perang salib Muslim Uighur dan Muslim Moropatani? Jadi itu semua komunitas Muslim di beberapa negara. Moro itu komunitas kecil yang ada di Filipina. Karena kecil sering terjadi konflik dan diserang. Patani itu berasal dari Thailand. Jadi karena di Thailand semua umat muslim berjilbab, dan ketika melihat orang muslim di daerah lain, nah kan di negara lainnya yang tidak berjilbab, mereka tidak mengira orang itu beragama Buddha. Perang salib dikatakan begitu karena masing-masing membawa simbol agama yang Kristen. Bahwa perang salib yaitu menjadi alat pokok, alat ritual, alat suci. Karena waktu itu proses penyaliban dan itu menjadikan simbolitas agama. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati para pemirsa, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.